sudah hadir Prima Pim. Sebelumnya kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Dan kami juga turut mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bercerita kepada kami semua di sini. Berapa tahun rumah tangga? 11 tahun ya? 11 tahun. Prima Pim. Tidak ada orang yang mau menikah untuk bercerai pada akhirnya. Betul. Tapi ini kontrol dari keputusan kamu untuk menceritakan di media sosial. Betul. Alasan kamu menceritakan permasalahan rumah tangga di media sosial itu apa? Kecewa, mau memberikan sanksi sosial kepada mantan. Sanksi sosial. Itu yang kamu inginkan, agar mantan suami mendapatkan sanksi sosial. Setelah menjadi viral di media sosial, apakah menurut kamu sanksi sosial yang dirasa didapatkan oleh mantan suami kamu sudah cukup menurut kamu? Sudah cukup. Kita mau coba flashback. 2019 kamu sempat berpisah. Benar. Kemudian memutuskan untuk kembali lagi. Betul. Berpisahnya itu apakah berpisah dalam arti kata bercerai, sudah ada putusan dari pengadilan agama, atau hanya berpisah sementara tidak ada kata cerai? Sudah ketok palu. Sudah ketok palu? Betul. Kemudian diputuskan untuk bersatu kembali? Rujuk. Apa alasan kamu saat itu rujuk kembali dengan mantan suami? Dia janji mau berubah, sudah bersumpah. Dan anak saya yang pertama juga bertanya, kapan mama pulang gitu. Itu yang membuat saya terharu, membuat saya sedih gitu. Ya sudah, saya akhirnya kembali. Saat berpisah untuk yang pertama kali 2019 alasannya karena? Sama, alasannya sama. Dugaan perselingkuhan? Iya. Dan itu terbukti? Iya. 2019 saat itu hak asuh anak jatuh kepada siapa? Saya. Kepada kamu? Iya. Oke. Dan pertanyaan anak-anak sampai akhirnya membuka hati kamu untuk kembali rujuk sama suami? Iya. Dari 2019 kemudian akhirnya rujuk dengan suami, ada perubahan sifat atau sikap yang kamu lihat dari mantan suami sih? Ada, dia makin romantis, makin baik. Di saat udah kembali? Betul. Oleh sebab itu saya kan kayak positive thinking gitu. Saya sudah nggak curiga-curiga lagi. Tapi di malam itu saya kayak nggak enak, bad feeling gitu, mau cek-cek HP. Ternyata saya menemukan di galeri tersembunyi gitu, ada video dia lagi di, mohon maaf, yang tidak senonoh gitulah, sama pijit plus-plus itu. Ya Allah. Oke, itu setelah kamu memutuskan untuk rujuk kembali ya? Iya. Tapi sebelum rujuk, yang membuat kamu berpisah, kabarnya kamu juga sempat dikunci di dalam rumah. Betul. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, ini cerita dari Prima yang katanya sempat dikunci di rumah saat ajukan perceraian. Ketika kamu dikunci di rumah, mohon maaf, kamu masih ada orang tua? Sudah meninggal semuanya. Oke. Sudah tidak punya saudara juga. Kamu nggak punya Batangkara saudara di sini. juga? Iya, saya sendiri di sini. Oke. Jadi kamu bisa cerita cuma nama siapa? Sahabat mungkin punya? Kemarin saya punya followers yang bersedia menampung saya saat proses cerai yang kedua ini berada di Kalimantan. Oke. Sebenarnya pengen ngajak beliau, tapi karena posisinya di Kalimantan jadi nggak bisa. Berarti Tapi kamu nggak punya teman, sahabat berarti satu teman, aja? teman kamu Sahabat ada, tapi saya nggak mau mengganggu ya karena kebanyakan udah berumah tangga. Oh gitu. Itu saya nggak mau ngerecokin mereka, ngerepotin gitu loh. Saudara pun, tante jauh, om gitu nggak ada juga? Nggak ada. Wow. berarti kamu cuma memakai sosial media Iya. untuk bercerita. Anggaplah sebatang kara lah ya. Betul. Diambil dari bayi katanya. Ya. Iya, diambil dari bayi, ternyata saya anak angkat. Ah, Pas orang tua udah meninggal, baru tahu saya anak angkat. Oh. Gitu. wow. Tidak mudah buat kamu pasti ya? Iya. Menjalani ini semua kemudian kembali harus sendiri. Iya. Karena hak asuh anak jatuh kepada tangan sang mantan suami. Kita mau kasih lihat yang satu. Berhasil bercerai dengan mantan suami, Prima Pim gagal mendapatkan hak Hak asuh anak. Ini yang membuat kamu akhirnya marah. Dan akhirnya kamu ingin mendapatkan sanksi sosial untuk suami gitu ya? Iya, itu salah satu. Kenapa bisa nggak Kok dapat bisa hak gagal asuh? ya? Prima, di perpisahan yang pertama kamu yang mendapatkan hak asuh anak kan? Sebenarnya iya, Kemudian yang kedua, kamu malah kehilangan hak asuh anak. sebenarnya dapat, cuman karena finansialnya lebih kuat. Suami. Iya, mantan Otomatis dikasih ke suaminya. dikasih ke mantan. Ya. Anak kamu masih di bawah 12 tahun, yang artinya seharusnya menurut undang-undang ikut bersama dengan ibunya. Iya, Yang membuat kamu kehilangan hak asuh anak adalah karena masalah finansial, masalah keuangan. betul. Oh ya? Itu ya? Iya. Ketika putusan dari pihak pengadilan agama, hak asuh anak jatuh ke tangan mantan suami. Karena masalah ekonomi, artinya kamu dirasa tidak
mampu untuk menafkahi anak-anak saat itu. Betul. Dan kamu sendirian. Betul. Apa dalam pikiran kamu, Prima? Saya akan berjuang sih, insya Allah. Saya konten kreator, ada penghasilan, saya berjuang, saya ingin punya usaha sendiri, nanti akan saya bawa anak-anak. Itu rencana saya. Karena saya nggak bisa kalau tanpa anak-anak. Terakhir ketemu anak kapan? Tanggal 21 Desember. Usia berapa anaknya sekarang? Anaknya berapa? 2. Usianya? Usia berapa? 9 tahun sama 3,5 tahun. Tapi mereka Kan tahu 3,5 kalau tahun kan harusnya masih ada. masih sama ibunya kan ibunya. biasanya. Beberapa alasan bisa gugur ya kalau anak di bawah 12 tahun ikut ibunya. Pertama, apabila ibunya ada dugaan perselingkuhan dan bisa dibuktikan. Iya. Kemudian secara finansial si ibu tidak itu mampu finansial. untuk menafkahi. Dan itu sudah dijawab oleh kamu ya. Karena dirasa menurut majelis hakim kamu tidak mampu untuk menafkahi. Tapi kalau komunikasi secara video call sama anak-anak lancar? Kemarin sempat saya bertemu, saya WA-nya nggak dibalas sama anak-anak. Saya tanya kenapa, nggak boleh papa. Katanya kalau nanti WA-nya tak bales, nanti mama nggak pulang gitu. Jadi akhirnya saya nggak dibaca WA-nya. Entah itu dikunci sama ayahnya atau apa, saya nggak tahu. Maksudnya nanti mama nggak pulang. Maksudnya ini suami kepengen kamu kembali lagi sama masih dia. masih berharap. Oh dalam rangka itu mungkin. Mantan suami pengennya masih rujuk sama Ini kamu. dari Ketokan Palu udah berapa hari? Udah 3 bulan inilah. Berarti udah 3 bulan 10 hari, berarti udah selesai lah ya masa iddahnya Iyalah, ya. Sudah. Oke, jadi buat kamu memang kamu tidak mau untuk kembali lagi ya? Itu sudah keputusan kamu bulat? Tidak mau. Iyalah udah terluka ya. Iya, lihat sendiri lagi videonya itu dia. Sekarang kamu tinggal sendiri? Sendiri. Bulan puasa sebentar lagi. Lebaran pun juga menghitung hari. Kami tidak bisa membayangkan ya. Jika sebatang kara, tidak ada orang tua, anak pun tidak ada dalam dekapan. Prima, kami berharap kamu selalu diberikan kekuatan. Iya. Prima, mungkin bisa dibilang kamu adalah orang yang sangat kuat. Bahkan kita bilang, kalau saya secara pribadi mau mengakui bahwa mungkin kamu lebih kuat daripada saya untuk menghadapi permasalahan hidup. Akhirnya kamu tahu bahwa kamu adalah anak angkat, kemudian orang tua yang mengasuh kamu sedari kecil. Akhirnya berpulang, berpisah dengan mantan suami, hak asuh anak jatuh kepada suami. Apa yang bisa membuat kamu kuat dan tegar sampai dengan sekarang? Tuhan aja sih. Tuhan. Saya selalu ngadu ke Tuhan. Ini nggak mau nangis saya sebenarnya, tapi saya sudah bangkit, sudah saya nggak mau menangisin laki-laki seperti itu. Iya. Nggak mau. Iya. Oke, Prima, lihat wajah yang ada di layar televisi ini. Seorang wanita yang begitu kuat. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada diri kamu sendiri dengan segala macam cobaan hidup kamu sedari dulu sampai dengan sekarang? Saya hanya menyampaikan, saya sejak kecil hidupnya udah susah. Saya yakin masa depan nanti akan cerah, hidup bersama dengan anak-anak. Saya kuat, Prima kuat. Prima lahir dan sampai besar seperti ini pasti kuat. Makasih. Prima, terima kasih sudah menjadi kuat. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Bintang tamu kita, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Sudah hadir. Terima kasih Mbak Ira Masya, terima kasih Amatiana, terima kasih Prima, dan juga Tuku Dewi, terima kasih banyak. Buat Sobat Ambiar, lihatlah mereka. Ini para wanita-wanita yang begitu luar biasa. Sini bukan kamu, sini. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Gue jodoh juga loh. Ini adalah para wanita-wanita yang sangat kuat sekali. Kita berikan apresiasi untuk para wanita kuat ini.
bahwa kuat itu bukan karena keadaan, tapi kuat itu karena pilihan. Ketika kita memilih untuk menjadi kuat, maka keadaan apapun kita akan tetap kuat dalam kondisi baik dan juga buruk. Selamat buat mereka-mereka yang sudah memberikan inspirasi bagi kami juga untuk tetap kuat dalam menghadapi apapun itu juga ya. Betul. Tapi dan jangan lupa ini yang penting juga, nggak boleh dilewatkan. Ada apa, Bu? Trans Festival tanggal 15 Februari 2025, Konser Party of Love. Ada siapa aja, geng? Tiara Andini, The Laki-Laki dan Gea Indrawati. Dan kita. Sampai ketemu di tanggal 15 Januari di Sparks, Jakarta Selatan ya. Dan buat sobat Nayang Ambiar tetap kuat untuk menjalani hari ini. Kita kembali lagi besok. Februari. Geger. Thank you.